Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2019 B. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Muhammad Rizkyanto. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 19050974069 dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2015A. Oke, langsung saja kita ke materi mengenai WiFi Lab dengan WLC. Oke. Pertama-tama kita membahas mengenai dasar teori. Nah, dasar teori pada WiFi Lab WLC ini kita ada access point. Nah, access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain. Sama seperti switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu jaringan. Nah, access point ini juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless secara bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Berdasarkan fungsinya, kita dapat mengkategorikan access point dalam 3 jenis. Access point standalone, multifunction, dan controller. Mari kita pahami setiap jenis pada access point. Yang pertama yaitu access point standalone. Access point ini menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Untuk menyediakan konektivitas antara perangkat wireless yang berbeda, ia menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya. Kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan, baik jaringan kabel maupun jaringan wireless, menggunakan standar jaringan yang berbeda. Jaringan berkabel memungkinkan standar Ethernet, sedangkan jaringan wireless menggunakan standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Perangkat yang hanya memahami dan mendukung satu jenis standar dari standar Ethernet, standar Wi-Fi tidak dapat memproses frame yang diformat dalam jenis standar lainnya. Misalnya, switch Ethernet biasa tidak memahami bingkai yang diformat dalam standar Wi-Fi atau memprosesnya. Access point mendukung kedua standar tersebut berdasarkan perangkat tujuan, maka access point akan mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misalnya, jika menerima frame yang diformat dengan standar Wi-Fi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Nah, access point menggunakan sinyal radio untuk konektivitas. Perangkat apapun yang berada dalam jangkauan sinyalnya dapat terhubung dengannya. Fitur ini membuatnya lebih fleksibel tetapi kurang aman dibandingkan dengan switch Ethernet biasa. Nah, untuk meningkatkan keamanan dan menghentikan akses yang tidak sah, maka access point menggunakan fitur otorisasi berdasarkan persyaratan keamanan dan fleksibilitas. Ini dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan semua pengguna atau untuk pengguna yang dipilih. Kita masuk mengenai access point multifunction. Access point multifungsi ini adalah kombinasi dari dua atau lebih dari itu. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan konektivitas internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat, access point, switch Ethernet, dan router. Access point controller berfungsi sebagai client wireless LAN controller WLC. Secara teknis, access point controller ini dikenal sebagai Lightweight Access Point. Access point controller tidak mengambil keputusan penerusan apapun setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung. Alih-alih meneruskan ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame itu ke WLC. Nah, WLC berdasarkan konfigurasi keamanan, ia membuat keputusan apakah frame yang diterima itu harus diteruskan atau dibuang. Jika frame perlu diteruskan, maka frame tersebut akan dikirimkan ke
LWeb tersebut. Kemana perangkat tujuan terhubung, kemudian LWeb tersebut mengirimkan frame ini ke perangkat tujuan. Pengaturan VLC LWeb biasanya digunakan untuk lingkungan perusahaan enterprise untuk menjangkau satu jaringan wireless di wilayah geografis yang luas. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, atau gedung dan tetap terhubung dalam jaringan. Dalam pengaturan ini tidak ada bedanya mana yang digunakan pengguna untuk mengirim dan mana yang digunakan untuk menerima frame selama proses LWeb tersebut dikendalikan oleh VLC yang sama. Karena semua keputusan penerusan diambil oleh VLC. Ia tidak mengizinkan komunikasi langsung antara kedua perangkat meskipun keduanya terhubung dengannya. Ini poin penting. Access point menghubungkan beberapa perangkat. Kemudian wireless bersama dalam satu jaringan wireless. Access point mendukung kedua jenis standar, Ethernet atau Wi-Fi. Access point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. Kemudian berdasarkan fungsionalitas, access point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu standalone, multifungsi, dan controller. Kemudian access point standalone berfungsi di jaringan wireless persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. Kemudian untuk mengontrol akses yang tidak sah, access point menggunakan otorisasi. Lalu untuk memperluas area jangkauan, access point digunakan bersama di bawah pengontrolan wireless atau VLC. Kemudian access point yang bekerja di bawah VLC digunakan sebagai lightweight access point. Dalam penyiapan VLC sama lightweight access point, VLC ini mengontrol dan mengelola semua lightweight access point berfungsi untuk sebagai penjembatan antara VLC dan perangkat akhir. Cisco Wireless Controller VLC. Perangkat Cisco Wireless Controller VLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat, mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah access point yang digunakan dan lokasinya. Lalu pengontrol wireless telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access point atau standalone rumit untuk dikonfigurasi dan diamankan dengan benar ke desain berbasis mengontrol terpusat menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundansi yang datang dengan desain modern tersebut. Cisco WLC Wireless Controller adalah perangkat untuk memanage suatu lab atau leg access point, lightweight access point. Nah, lab ini adalah access point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller. Untuk mengkonfigurasinya, jadi di lab akan mendownload konfigurasi dari WLC seperti SSID, jenis autentikasinya, VLAN ID, dan lain-lain. VLAN controller digunakan dalam kombinasi dengan lightweight access point, protokol lightweight access point untuk mengatur lightweight access point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. VLAN controller merupakan bagian dari data plane dalam Cisco Wireless model. VLAN controller secara otomatis menangani konfigurasi 6-500 access point dimanapun berada, selama dalam jangkauan atau area lingkup tertentu, tergantung dari model. Nah, fitur-fitur yang pertama yaitu ada fitur mendeteksi fitur mendeteksi dan penghindaran interferensi. Daya RF dan kanal yang ditugaskan akan disesuaikan dengan yang direncanakan. Kemudian 2, loading balancing. Pengaturan secara default disable. Kecepatan tinggi load balancing dapat digunakan untuk menghubungkan pengguna ke beberapa access point untuk tingkat cangkupan dan data yang lebih baik. 3, deteksi dan koreksi coverage hole. Bagian dari pengaturan RF adalah menangani tingkat daya power level. Power dapat ditekan untuk melingkupi lubang-lubang atau mengurangi untuk melindungi terhadap sel yang tumpang tindih. VLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi seperti 802.1x atau Protected Extensible Authentication Protocol atau yang disingkat sebagai PIAP
BFB ya. Kemudian BFB, IEB, TLS, PV Protected Access WPI 802.11e, BPA 2 dan layar 2 tunneling protokol LUTP. Nah, sekian teori yang dapat saya berikan. Langsung saja setelah ini kita praktekkan di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita praktek mengenai WiFi Lab dengan WLC. Kita buka Cisco Packet Tracer. Oh iya teman-teman, kalau mau buka Cisco Packet Tracer jangan lupa WiFi-nya dimatikan dulu. Lalu buka aplikasinya agar tidak masuk ke memasukkan email-email atau halaman apa itu. Langsung saja. Nah, kita nanti akan membuat topologinya seperti ini. Pertama-tama kita new, membuka lembaran baru. Kita simpan. Oke, save. Nah, pertama-tama kita masuk ke network device, kita pilih apa tadi ya? WLC. Kemudian di bawahnya ada switch. Kemudian kita ikuti dengan lab PT. 3, kita membutuhkan lab PT 3. Kemudian kita ke end device, kita pilih wireless tablet. Nah, setelah sudah, kita hubungkan setiap perangkat mulai dari WLC ke switch, switch ke lab PT ke tablet. Pertama-tama kita hubungkan dulu WLC PT ke switch. Kemudian lab PT ke switch. Semua kita hubungkan. Jangan lupa kita atur IP-nya si wireless controller ini di manajemen. Kita setting IP static dengan IP 192.168.1.2. Subnexmas 255.255.255.0. Default gateway kita isi 192.168.1.1. Kemudian kita on-kan di HCP. Kita isi IP static. Kita ketikkan full WLC 192.168.1.1. Kemudian di DNS server kita masukkan 000. Kemudian saat IP mulai dari 192.168.1.10 255.255.255.0 dan kita pilih 50, F-nya 000. Lalu WLC-nya kita isi 192.168.1.2. Lalu kita add. Kita lihat. Nah, sudah tertambahkan di bawah ini ya. Ini kita sudah berhasil untuk mengatur DHCP-nya. Nah, sekarang kita atur ke WiFi ke lab PT-nya. Nah, plus jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu dengan cara menggeserkan ini ke bagian ini. Jangan lupa untuk diganti WiFi-nya. Nama
lab PT tadi diganti dengan lantai 1. Kita lihat apakah sudah dapat IP. Kita tunggu hijau dulu ya. Nanti kalau sudah hijau baru bisa mendapatkan IP. Yang penting kita hidupkan dulu semua. Dengan cara mengedrak ini ke bagian ini. Nah, kita lihat ini sudah hijau. Nah, sudah berhasil mendapatkan IP otomatis. Lalu kita ke lab PT, config. Kita ganti nama ini menjadi lantai 2. DHCP. Nah, sudah berhasil yang lab PT lantai 2. Kemudian lab PT lantai 3. Kita ganti terlebih dahulu namanya. Kita pilih statik, kemudian kembalikan ke DHCP. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ke WLC lagi, kembali ke wireless LAN. Ini kita masukkan nama per lantai ini urut ya, lantai 1, lantai 2, tapi tetap pada akses poinnya masing-masing. Misal ini tadi lantai 1 akses poin 1, lantai 2 akses poin 2 dan seterusnya. Lalu kita save, kemudian new lagi, kita masukkan lantai 2, AP2, save, new, lantai 3, save. Oke, setelah itu kita ke AP groups. Nah, kita pilih, kita masukkan, kita ketikkan ini pengaturan di AP grupnya, kita ketikkan lantai 1. Kita centang yang lantai 1. New, lantai 2, dan seterusnya. Ini tetap berurutan ya, jangan sampai salah memasukkan atau salah menceklis lantai yang harusnya lantai 2, kita checklist lantai 3, itu nanti tidak bisa terhubung ke klien. Checklist lantai 3 pada versus LAN, checklist lantai 3 pada akses point. Nah, setelah sudah tersetting semua, kita akan menghubungkan si klien ini kepada lab PT lantai 1. Langsung saja kita ke config, wireless. Nah, kita ketikkan AP1. Berhubung ini tadi masih DHCP yang lama, kita refresh dengan cara rubah ke statik, lalu kembalikan lagi ke DHCP. Jika mendapatkan IP otomatis, kita lihat, maka si klien tablet di PC ini akan terhubung otomatis ke lab PT. Begitupun selanjutnya, kita ke wireless pada klien, kita masukkan AP2 untuk menghubungkan ke lab PT 2. Kita DHCP-kan. Nah, dia akan terhubung. Kemudian config, wireless, kita ketikkan AP3. Kita pilih statik, kembalikan ke DHCP. Jika mendapatkan IP otomatis, artinya kita sudah berhasil. Nah, begitu ya teman-teman. Berikut tadi cara atau konfigurasi Cisco Packet Tracer WiFi Lab dengan WLC. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.